Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra dari 11 Biologi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi bioproses sel, yaitu transport membran. Transport membran merupakan perpindahan suatu zat ke dalam sel melalui membran. Transport membran dapat berupa transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga dalam perpindahannya molekul tidak membutuhkan energi. Sebaliknya, pada transport aktif perpindahan ion atau molekul terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi sehingga membutuhkan energi dalam prosesnya. Saya akan membahas mengenai jenis-jenis transport pasif. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah pergerakan partikel-partikel berupa molekul atau ion pada difusi terjadi dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah dengan atau tanpa melalui membran. Difusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul. Perantara molekul yang berpindah akan menyebar sampai terjadinya keseimbangan. Contoh difusi adalah parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan, setetes tinta akan menyebar di dalam air, pertukaran CO2 dan O2 di paru-paru, dan penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Difusi terbantu berlangsung karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, biasanya dilakukan oleh molekul-molekul berukuran besar. Contohnya proses molekul glukosa melewati membran sel pengangkutan ion-ion natrium, kalsium, dan klorin. Perjalanan molekul secara difusi di dalam membran sel akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin besar terjadinya difusi. Faktor konsentrasi, semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua larutan yang berdifusi, makin besar terjadinya difusi. Ukuran molekul, semakin besar ukuran molekul, makin lambat terjadinya difusi. Media terjadinya difusi, difusi di udara lebih mudah daripada difusi di dalam larutan. Luas permukaan, semakin luas permukaan difusi, makin besar terjadinya difusi sampai di makin besar terjadinya difusi. Jenis transport pasif yang selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semipermeabel. Osmosis air dalam membran sel mengalami dua proses, yaitu endosmosis. Endosmosis adalah proses masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Jika endosmosis terus berlangsung, maka pada sel hewan akan terjadi lisis, yaitu membran sel akan menjadi robek dan pecah, dan pada sel tumbuhan akan mengalami turgin atau sel membengkak, tetapi membentuknya tetap dipertahankan karena adanya dinding sel. Dan juga ada eksosmosis. Eksosmosis adalah proses keluarnya air dari dalam sel karena konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maka air akan terus-menerus keluar dari sel, dan sel hewan akan mengkerut atau krenasi karena mengalami dehidrasi, sedangkan pada sel tumbuhan akan menyebabkan sitoplasma mengerut dan terlepas dari dinding sel atau plasmolisis. Contoh penerapan osmosis dalam kehidupan sehari-hari adalah penyerapan air oleh akar tanaman, proses pembuatan ikan asin yang diberi garam dan dijemur di bawah matahari, pembuatan telur asin, potongan kentang yang semakin berat saat direndam dalam air, dan masuknya cairan infus ke dalam darah. Sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan mengenai materi transport membran. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.